Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati dan membekali hidup kita semua untuk hati kita diteguhkan untuk mengiring Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat 25 dikatakan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Puji Tuhan, kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Simeon. Dijelaskan bahwa Simeon ini seorang yang saleh, seorang yang benar, yang sedang menantikan penghiburan Israel. Artinya Simeon ini sudah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan itu. Dan di dalam penantiannya yang panjang tentu Simeon setiap hari berharap untuk berjumpa dengan Mesias atau Juru Selamat tersebut. Oleh tuntunan Roh Kudus dia pergi ke bait Allah, dan pada hari di mana dia pergi ke bait Allah, dia berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus yang pada waktu itu akan mengadakan upacara menurut hukum Taurat, yaitu sunat menurut hukum Taurat. Dan kita melihat betapa sukacitanya Simeon ya, selama kita tidak pernah tahu berapa lama Simeon ini sudah menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan, menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan tersebut. Tetapi tentu sesuatu hal yang menyenangkan, yang membuat sukacita ketika pengharapan yang selama ini dinanti-nantikan terwujud atau tergenapi. Dan seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias tersebut. Sesuatu hal yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan inilah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia sebelum seseorang itu mengakhiri kehidupannya di dalam dunia. Yaitu pentingnya, perlunya seseorang tersebut berjumpa dengan Mesias, dengan Juru Selamat. Karena itulah yang menentukan keselamatan jiwanya. Seseorang bisa saja menantikan sesuatu yang dianggap paling bernilai, paling berharga dalam hidupnya. Ada orang-orang tertentu yang menantikan cucu pertamanya lahir, gitu ya, kelahiran cucu pertama. Ada seseorang yang menanti-nantikan saat tibanya hal-hal yang dianggap paling istimewa dalam kehidupannya. Tetapi bagi Simeon, hal yang paling penting dalam kehidupannya untuk dinanti-nantikan, yaitu berjumpanya dia dengan Juru Selamat. Dan ini perjumpaan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena apa yang Tuhan janjikan selalu digenapi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Terus berharap pada Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Dia selalu menepati janjinya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat juga. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah putus asa dalam menantikan janji Tuhan. Tapi lihat apa yang sudah dialami oleh Simeon. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, satu kali kita akan mengalami penggenapan tersebut. Puji Tuhan, biar ini semua menjadi pengalaman hidup kita, pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kami satu kali akan digenapi. Tapi bila selama kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, hati kami semakin diteguhkan. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam penantian kami kepada Engkau, biar tetap kami memuliakan Engkau seperti Simeon Tuhan, yang terus ada di dalam pimpinan Roh Kudus, ada di dalam naungan kasih ilahi,
Sehingga ketika tepat tiba waktunya Tuhan menyatakan janji-janji tersebut, kami boleh melihat Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Engkau Tuhan yang campur tangan. Engkau yang meneguhkan hati kami. Engkau juga meneguhkan Tuhan janji-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa biar Engkau tolong juga bangsa kami Tuhan di masa-masa persiapan pemilu. Tuhan tolong para tokoh-tokoh politik yang ada di bangsa ini Tuhan. Mereka punya peran untuk memajukan atau membuat demokrasi di bangsa ini semakin berkualitas. Kami melihat Tuhan Yesus campur tangan Tuhan, supaya tidak ada konflik-konflik yang terjadi karena perkara-perkara politik. Biarlah situasi kondisi di masyarakat boleh terjaga oleh karena campur tangan Tuhan juga atas bangsa kami, oleh masyarakat yang ada di bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biar tetap kami di masa kami menanti-nantikan Tuhan, kami tetap menaruh harap kami pada Engkau, kami tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan agar mengalami Tuhan, bahwa Tuhan adalah pemberi terobosan, pembuat mujizat, penggenap akan janji-janjinya. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Kita akan mengalami semua janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, Kau tolong aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan tiap langkah hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam naungan kasih kemurahan Tuhan, biarlah Engkau bawa kami masuk menggenapi janji dan rencana Tuhan. Di doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.